Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas bab keempat untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi palang pintu Betawi. Nah, ini contohnya ya, gambar yang diambil dari kegiatan palang pintu Betawi. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan asal-usul pertunjukan khas Betawi palang pintu. Kemudian yang kedua, mampu menuliskan prosesi pertunjukan khas Betawi palang pintu. Dua tujuan ini akan kita targetkan pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Asal-usul pertunjukan khas Betawi palang pintu. Palang dalam bahasa Betawi adalah penghalang agar orang lain atau sesuatu tidak bisa lewat. Sedangkan pintu adalah pintu. Jadi bisa diartikan palang pintu adalah tradisi Betawi untuk membuka penghalang orang lain ke daerah tertentu, di mana suatu daerah mempunyai jawara sebagai penghalang atau palang. Palang pintu merupakan perpaduan silat dan seni pantun yang jenaka yang sangat menarik sehingga sering diadakan festival tahunan yang bernama Festival Palang Pintu. Festival ini dilaksanakan setiap bulan Juni, biasanya bersamaan dengan perayaan ulang tahun Jakarta. Festival Palang Pintu bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya Betawi ke masyarakat, baik dari dalam maupun luar Jakarta. Selain itu, untuk mensosialisasikan seni budaya tradisional Betawi, serta menjadi ajang silaturahmi dari para pegiat seni dan tokoh budaya Betawi. Prosesi pertunjukan khas Betawi palang pintu. Nah, ini prosesinya ya. Jadi ada suatu kegiatan di mana kegiatannya menggunakan palang pintu Betawi. Prosesi palang pintu dilakukan sebelum akad nikah dimulai, yaitu ketika keluarga mempelai pria datang menuju tempat mempelai wanita. Kemudian masing-masing penjaga pintu dari kedua keluarga akan mengadu pantun dan juga silat sebagai syarat untuk masuk ke dalam rumah mempelai. Syarat untuk bisa melewati jago sang penjaga pintu wanita, jago dari mempelai pria harus beradu pantun yang berisi pertanyaan tujuan datang dan dibalas dengan silat terlebih dahulu. Hal inilah yang mengundang kemeriahan karena unik dan mengundang tawa. Setelah adu pantun dan silat dianggap selesai, keluarga mempelai pria dipersilakan masuk. Aksi silat yang dilakukan keduanya menyimbolkan akan upaya keras mempelai pria untuk bisa menikahi sang mempelai wanita. Berlatih pertunjukan khas Betawi palang pintu. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam berlatih pertunjukan palang pintu, yaitu, nah ini yang pertama, berlatih jurus silat Betawi. Jurus silat Betawi disebut juga dengan main pukul. Dalam main pukul ada beberapa jurus dasar yang sering ditampilkan saat pertunjukan tradisi palang pintu. Berikut beberapa contoh gerakan silat dasar yang dianjurkan bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini gerakannya ya. Ini laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah bela diri silat yang berupa palang pintu. Boleh laki-laki dan boleh perempuan. Kedua, menguasai pantun jenaka. Jadi selain berlatih jurus silat, yang harus kita perhatikan yang kedua adalah menguasai pantun jenaka. Pantun membuat pertunjukan palang pintu khas Betawi menjadi lebih lucu dan semarak. Menariknya, prosesi tersebut tergantung kepiawaian peserta palang pintu. Pantun yang jenaka perlu dipelajari agar pertunjukan lebih menarik sesuai yang diharapkan. Nah, ini tujuan dan hal yang harus kita perhatikan dua hal tersebut.
Berikut contoh pantun dalam tradisi palang pintu. Yang pertama, penjaga mempelai wanita, dan ini adalah contoh ucapan yang bisa digunakan sebagai palang pintu mempelai wanita. Yang pertama, bang, stop, berhenti, kagak dengar lu ya. Kedua, bang, ade apa nih maksudnya, selanang selonong di kampung orang. Ketiga, emang lu kagak tahu kalau nih kampung ada yang punya. Keempat, rumah gedongan rumah Belande, pagarnya kawat tiangnya besi. Nah, ini diawali dengan pantun ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, gue kagak mau tahu nih rombongan dari mana, tapi lewat nih kampung kudu permisi. 5 hal ini yang sering diucapkan atau terkadang diutarakan oleh penjaga mempelai wanita. Sedangkan yang ini adalah penjaga mempelai laki-laki dan penjaga mempelai wanita yang sedang melakukan dialog atau percakapan ketika bertemu. Misalkan A dan B. Kita sebut namanya A dan B ya. Yang A, oh jadi lewat kampung harus permisi bang. Yang B-nya, iye, emangnya lu kira nih jalan punya nyai lu? Kemudian A menjawab, maafin aye bang, kalau kedatangan aye ame rombongan kagak berkenan. Saudara-saudara, sebelumnya aye ucapin assalamualaikum. Nah, B-nya menjawab, waalaikumsalam. Yang A, begini bang, makan sekuteng di pasar Jumat, mampir dulu di Keramat Jati. Aye datang ame rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Nah, inilah percakapan yang terjadi ketika penjaga pintu ya, palang pintu wanita dan perempuan bertemu. Dilanjutkan dengan terus berbalas pantun diselingi beberapa kali silat secara bergantian, yang pada akhirnya rombongan mempelai laki-laki dipersilakan masuk dengan rombongan mempelai wanita. Jadi setelah aksi pantun ya, berbalas pantun dan silat selesai, dipersilakan masuk akhirnya. Semua prosesi ini dapat dipelajari dan dilatihkan pada anak-anak sekolah dasar atau yang lebih tinggi. Kalian boleh berlatih tradisi palang pintu khas Betawi yang sangat lucu dan meriah. Mempraktikkan pertunjukan palang pintu. Nah, ini contohnya ya. Tapi bukan contoh juga sebenarnya ya, karena ini gambar Festival Palang Pintu tahun 2016. Minggu ini Bu Guru berjanji akan mempraktikkan pertunjukan palang pintu. Kelas Danu dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 5 orang dan anggotanya ada yang laki-laki dan perempuan. Saat kegiatan akan dimulai, Bu Guru memanggil kelompok Danu dengan kelompok Andi untuk maju terlebih dahulu, sekaligus memberikan contoh cara dan teknik tradisi palang pintu khas Betawi. Kelompok Danu memerankan penjaga pintu mempelai wanita, sedangkan kelompok Andi memerankan penjaga mempelai laki-laki. Semua berjalan cukup lucu karena dipraktekkan dengan drama kecil. Mereka dapat memerankan apa yang menjadi tugasnya, layaknya pemain sandiwara yang sudah profesional saja, yang akhirnya tak terasa waktu pelajaran PLBJ telah selesai. Bu Guru mempersilahkan siswa untuk istirahat dan makan bekal yang dibawa dari rumah. Praktik memerankan palang pintu sangat berkesan. Rasa gembira dan puas mereka rasakan. Jadi dengan mempraktekkan pertunjukan palang pintu di sekolah, di kelas terutama ya, ini dapat memberikan rasa puas untuk siswa-siswi, baik yang mempraktekkan maupun yang melihatnya, karena dua-duanya merasa terhibur dan merasa menikmati kegiatan tersebut. Nilai luhur yang terjadi atau terdapat pada palang pintu, yang pertama adalah ketekunan, karena dengan ketekunan dalam berlatih pertunjukan khas Betawi palang pintu perlu ketekunan, baik menyimak pantun maupun berlatih gerakan silat. Kedua adalah kesabaran. Kesabaran dalam berlatih akan menjadikan sebuah pantun lebih menarik dan gerak silat mencapai apa yang kita harapkan. Ketiga, percaya diri. Nah, di sini percaya dirinya membuat semua pantun dan silat palang pintu tampak lebih menarik karena dilakukan dengan percaya diri yang tinggi.
Lalu yang keempat, keindahan. Keterpaduan pantun dan silat ketika digerakkan oleh si pembawanya menjadikan satu pertunjukan yang sangat indah. Yang kelima, hiburan. Pertunjukan palang pintu khas Betawi sangat menghibur masyarakat Betawi di Jakarta dan sekitarnya. Bahkan ketika kita mempraktikkan di kelas, ini juga untuk menghibur ya. Bagian hiburan yang kita rasakan ketika kita bisa mempraktikkan palang pintu Betawi ini. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu soal latihan berikut kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang kamu inginkan. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.